Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Jamaah subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memilih kita sedikit orang setia mencintai masjid, jamaah subuh mencintai majelis taklim. Berulang saya sampaikan, sedikit itu tidak banyak. Tidak banyak itu alias sedikit, terpilih. Banyak orang yang bangun pagi kayak begini jam 4 tapi gak subuhan ya, kemudian jalan-jalan sepedaan dulu. Ada lagi yang bangun pagi-pagi tidak subuhan tapi melatih anjingnya dulu ya. Tetapi kita memulai kegiatan dengan sesuatu yang luar biasa, pahalanya sebesar bumi beserta isinya. Jamaah rahimakumullah, kira-kira 2 bulan yang lalu saya menyampaikan bahwa pandemi ini sudah berulang tahun yang pertama ya. Tapi nggak usah diulang tahun nih, nanti malah sak kepenake dhewe ya. Pertanyaannya selalu sampai kapan ya pandemi ini akan berakhir, dan panjenengan tanya kepada siapapun tak ada yang bisa menjawabnya ya. Meskipun kemudian vaksin dengan berbagai merek diimpor dari duit utang ugal-ugalan ya, tetapi juga nggak ada yang memastikan ya bahwa ini akan kemudian segera berakhir, karena tingkat efektivitas vaksin itu berapa? 60-65%. Jadi jangan menganggap nek wis vaksin terus gagah berani gitu. Kebal. Oh enggak. Jadi harus tetap hati-hati. Nah, sampai kapan inilah kemudian jangan kita sikapi dengan negatif mindset. Berulang mengeluh, misuh-misuh, meratapi keadaan, memaki kegelapan. Kenapa? Itu sikap yang tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka hafal rukun iman yang 6, tetapi kalau mengeluh memaki kegelapan, hakikatnya tidak beriman kepada rukun iman nomor 6, yaitu iman kepada qadha dan qadar Allah. Saya ulang hadisnya, malam yardo ala qadai walam yaskur ala nikmati walam yasbir ala balai falyattakhid ilahan siwai. Barang siapa yang tidak ridho atas ketetapan Allah, gak sumeleh ya atas keadaan yang atas izin Allah ya, ini takdir Allah, tidak syukur atas nikmat Allah dan tidak sabar atas cobaan Allah, silahkan mencari Tuhan selain aku, kata Allah. Jadi tegas sekali. Nah, kalau kita tidak boleh mengeluh misuh-misuh, maka sikap mukmin yang bertakwa yang diizinkan, disarankan adalah selalu positif mindset. Ada hikmah di balik musibah. Maka gumamnya orang yang bertakwa, apapun keadaannya, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka fakina adzabannar. Ya Allah, sungguh tidak engkau ciptakan semua ini, even pandemi ini ya, dengan sia-sia. Maha suci engkau dari kesia-siaan. Jauhkan kami dari api neraka. Maksudnya dari api neraka, jauhkan kami dari suudzon kepada Allah. Jauhkan kami dari sikap mengeluh misuh-misuh, memaki keadaan yang tidak dikehendaki oleh Allah. Maka wakina ada benar. Nah, saya lanjutkan. Hari ini adalah bagaimana sikap kita memanfaatkan situasi dengan cara positif, yaitu wakaf uang tadi. Mengapa? Sikap positif yang mesti kita kembangkan, Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa pesan di balik pandemi ini, karena
para ahli mengatakan musibah itu rahmat Allah yang terbungkus ketidakenaan. Memang gak enak, tapi ada pesan khusus dari Allah. Okay. Apa itu? Allah hendak meriset seluruh kehidupan manusia, meriset menjadi titik nol lagi, ya, meriset menjadi titik nol lagi untuk kemudian merefresh, ya, agar manusia sadar kembali kepada khitah, kembali kepada fitrah, bagaimana Al-Quran dan Sunnah mengajarkannya. Contoh, kehidupan tentang pendidikan, okay, di reset, di refresh. Kenapa? Kemarin-kemarin banyak orang tua yang seolah pasrah bongkoan kepada sekolah, kepada pesantren. Nggih napa nggih? Pokoke wong tua iso golek duit, bayar SPP cukup. Ngajine akhlake pasrah bongkoan kepada sekolah. Ini tidak bisa. Di refresh, mau tidak mau, setuju atau ngamuk uring-uringan, sekolah stop, berhenti. Ya, anak sekolah di rumah. Mau tidak mau orang tua harus mendampingi anaknya belajar, learn from home atau belajar di rumah. Akibatnya ada yang ngamuk-ngamuk, ada yang ngomel-ngomel, ya. Mak-mak itu ngomelnya naik 65%. Sialnya kalau mak-mak ngamuk itu yang diamuk tidak hanya anaknya, ya toh. Sak bojone mara tuane ponakane disantap kabeh. Gitu ya. Orang uring-uringan semuanya, ya. Ini maksudnya kenapa Al-Quran memerintahkan bahwa pendidikan itu berbasis keluarga. Sejak zaman Nabi Adam sampai Adam Malik sampai Adam Jordan, gitu, pendidikan itu basisnya keluarga. Ibu sebagai madrasatul ula, ayah sebagai kepala madrasahnya. Pandemi ini meriset, berhenti pasrah bongkoan kepada sekolah, kembalikan pendidikan keluarga versi Al-Quran. Yang dulu pernah kita kaji, menurut penelitian Ibu Sarah, bahwa tanggung jawab baik buruknya anak itu ayah, ya, stafnya adalah ibu, kira-kira begitu. Di riset. Yang kedua, kehidupan tentang bisnis, ya, di riset. Yang ambruk hari ini tidak hanya pengusaha kecil, yang besar itu utangnya tambah gak karu-karuan besarnya. Ya, saya kemarin ketemu dengan pengusaha properti, orang sugih apa properti, ya. Propertinya di Sukolilo ada, di Lakar Santri ada, di mana ada. Dia jujur ngaku, ya, bahwa dia sudah membayar utang dengan utang. Bisnisnya nggak jalan, membayar utang dengan urunan dari kantongnya sendiri karena perusahaan tidak jalan. Jadi sing soroi akeh koncone, mboten jenengan gitu. Gitu. Kemudian apalagi pemain-pemain besar yang punya plaza-plaza itu, jenengan melaku-melaku yang citu niku, Pak. Satu demi satu sudah tutup. Bayar karyawane, bayar pinjaman banknya berapa itu, ya? Bayar bunganya tak gak cukup kira-kira. Semua sulit. Nah, semua sulit itu maksudnya meriset titik nol, memberi kesempatan kepada pengusaha-pengusaha kecil, ya, UMKM, rumahan yang ini milik umat Islam, ya. Apa? Usaha madu, jahe, empon-empon, nggih, nasi bungkus, kuliner, apa lagi, ya? Pokoknya kebutuhan dasariah yang sehat untuk jasmani, rohani, jiwa, raga, itu yang dicari oleh orang. Hanya saja caranya karena tidak boleh ketemu harus di online kan, dan ini butuh kemasan, butuh ketertiban dan macam-macam. Yang ketiga, kebutuhan manusia pun diriset. Tidak lagi teori Maslow itu kebutuhan yang tertinggi aktualisasi diri, ya, yang esteem, penampilan macam-macam. Sekarang diriset kembali apa? Kebutuhan dasariah tadi, ya. Pokoknya sehat lahir batin jasmani rohani, ya toh. Gak nang dindi ning omah ae. Sekarang baju-baju yang model-model gak payu kabeh. Sing payu laris manis itu daster, gitu.
Karena ning omah. Ya, apalagi mak-mak wis dasteran wis wenenge daster pol gitu. Sampai daster wis welek bolong-bolong dinggo terus gitu itu. Sama istri saya juga begitu. Mi yang daster bolong-bolong enak loh bah katanya. Tambah bolong-bolong tambah ISIS katanya. Sekarang yang laris itu daster. Karena apa? Ngapain nggak bisa keluar? Gitu? Ngapain nggak bisa keluar? Ya kebutuhan dasar ya apa? Daster makan yang sehat, minum yang sehat, dan ini peluang bagi pengusaha-pengusaha UMK Muslim mestinya diberi kesempatan oleh Allah untuk rebound. Itu loh. Yang menarik, yang terakhir tidak saya lanjutkan adalah kebutuhan manusia, sikap manusia mulai berubah, semakin welas asih. Karena banyak yang mati, sana sakit, ya. Ada cerita sekeluarga kena COVID semua, ya. Suaminya masuk rumah sakit, suaminya keluar bednya digantikan istrinya, anaknya dititipkan oleh kakaknya, ya, untuk yang karena bayinya juga begitu karena masih sehat. Itu terjadi real, ya. Adik saya di Jakarta seperti itu. Artinya apa? Melihat banyak orang sakit wafat. Menjadikan orang lalu welas asih. Patang welas asih ya. Welas asih itu bahasa Indonesia napa? Nggih welas asih gitu. Welas asih itu peduli, empati, gemar dermawan, berdonasi, membantu, semakin religius, ya. Sehingga survei terakhir membuktikan bahwa orang Indonesia ternyata orang level dermawannya paling tinggi di dunia. Orang Indonesia itu level dermawan, welas asih, suka bantu, suka nolong. Oke? Mestinya. Kalau ini ditangkap data ini, paling welas asih. Masih susah uripe, tetapi tetap membantu, berdonasi. Mestinya ya, urusan zakat, infak, sedekah, wakaf juga perolehannya terbanyak. Mestinya, betul? Tetapi faktanya bahwa zakat yang potensinya 120 triliun hanya terkumpul 2, sekian triliun. Wakaf yang potensinya katanya 180 triliun hanya terkumpul per tahun tidak sampai 1 triliun, hanya 900 kira-kira berapa. Jadi masih jauh ya pasak daripada tiang. Itulah makanya kemudian saya kira ini perlu kita renungkan. Ya, bahwa perkara-perkara wakaf, zakat ini perlu kita bangkitkan kembali apalagi menjelang puasa Ramadan ini. Kenapa kok masih minimalis padahal potensinya maksimal sekali. Sebelum saya teruskan bagaimana cara mendevelop atau merebound ini adalah ada pesan yang sebetulnya related atau berkaitan dengan ini, yaitu bahwa kita dilarang oleh Allah meninggalkan keluarga, kelompok, komunitas yang lemah. Ya, al-muslim, al-qawiyyu ahabbu ilallah minal muslim at-ta'if. Ya, muslim yang kuat, ya, fisiknya, ekonominya, apalagi, ya. Mungkin politiknya, ilmunya ahabbu ilallah, lebih dicintai oleh Allah ketimbang mukmin yang dhaif. Al-mu'min al-qawiyyu, mohon maaf hadisnya, ahabbu ilallah minal mu'min al-dhaif, lebih dicintai oleh Allah ketimbang mukmin yang lemah. Oke. Nah, ayat yang dulu pernah saya ingatkan dalam Al-Hajj ayat 11, Allah juga mengingatkan, wa minan nasi may ya'budullah ala harf. Ingatlah, hati-hati, dan dari sebagian manusia ada yang menyembah Allah keadaannya tertinggal, terpinggirkan, termarginalkan, tersisihkan dalam hal ekonomi, politik, macam-macam. Idza asabahu khairun itma'an nabi. Kalau dia tertimpa kebaikan, hatinya tenang, damai. Tetapi sebaliknya, wa id asabathu fitnatun inqalaba ala wajhih. Kalau dia tertimpa musibah seperti sekarang ini, hatinya inqalaba, berbolak-balik. Bahkan ada yang ingkar lagi, ya. Banyak yang
tidak terima dengan takdir Allah. Banyak yang kufur dari rahmat Allah. Ya, khasirat dunia wal akhirah, yang demikian itu kerugian dunia akhirat. Dzalika wal khusranul mubin, sungguh ini kerugian yang amat sangat nyata. Ya, kapan hari kita ajak lihat-lihat bagaimana umat ini tertinggal. Misalnya di bidang kesehatan. Bu, rumah sakit punyanya umat Islam itu ada di mana? Surabaya. Rumah sakit punyanya umat itu ada di mana? RSI di mana? Pinggir ya, kelelep banjir di Wonokromo gitu ya. Agak berempat diri di Jembur Sari. Punyanya Muhammadiyah di mana? Khotijah ya, di pinggir rel sepanjang kecil itu. Punyanya Al Irsyad di mana? Di Ampel. Parkirnya susah gak karu-karuan nggih. Kewajil di Ampel itu. Punyanya non muslim. RKZ, William Booth, Darmo, apa lagi? Siloam, apa lagi? Jakarta begitu, ini begitu. Pendidikan itu mendasari politik, ekonomi, politik macam-macam ya, mulai dari pendidikan dan ekonomi tadi. Sama. SMA dulu pernah saya sampaikan. 2 tahun yang lalu Kementerian Pendidikan meranking SMA terbaik di Indonesia. Hasilnya mengagetkan. Terbaik itu ukurannya yang diterima di PTN favorit di dalam negeri maupun luar negeri. Ternyata 40 itu milik non-muslim, 42 non-muslim, 40 milik negeri, hanya 2 kepunyaan muslim. Itu pun di Jakarta dan Jawa Barat, yaitu di Insan Cendikia Serpong Aliyah, anak saya yang pertama sekolah di sana, yang kemudian yang kedua di Kebayoran Baru, Al Azhar. Tak. 11-12 itu milik lain-lain. Nah, kembali bahwa kondisi umat ini memprihatinkan. Ekonomi apalagi berulang disampaikan koefisien Gini rasio tidak beranjak dari sekitar 40%. Artinya 1% orang Indonesia menguasai ekonomi ini 40%. Lahan tanah juga begitu. 1% orang Indonesia menguasai 70% lahan di negeri ini. Maka anak-anak kita ya sarjana-sarjana baru sulit untuk dapat tanah di Surabaya. Minggir semua gitu. Meskipun anaknya winter gak iso, kecuali nek winter golek maratua mau ya gara-gara begitu gitu. Baru dapat di Surabaya. Saya kemarin buka tanah lahan di mana itu dengan teman, buka lahan di daerah Karah, kan saya itu. Daerah Karah dekat Unmer itu loh. Ya. Luas tanahnya hanya 60. Tahu 60 nggih? Berarti 5 kali 12 atau 6 kali 10. Itu diutak-utik harga jualnya dengan tingkat 3 kamar itu enggak bisa kurang dari 1,5 M. Ya, 1,5 M. Iku nek arep KPR berarti DP-nya kudu 400 juta kira-kira begitu. atau minimal 300 juta, betul ya? Ya, belum angsurannya berapa. Kan juga kuat. Minggir tersisihkan. Baik. Nah, oleh karena itu selayaknya kita mengembangkan, memikirkan soal wakaf uang, tidak hanya zakat. Zakat wajib yes, tetapi wakaf juga penting. Kenapa? Zakat itu wajib, tetapi itu memang untuk menyelamatkan kebutuhan darurat umat. Ya. Kenapa? Karena zakat itu nisabnya jelas, waktunya jelas, yang harus dizakati jelas, misalnya, tetapi kemudian diberikan kepada siapa? Asnaf 8 itu jelas, nggak bisa ditawar lagi. Ya. Namanya fakir, miskin, ghorim, amil, fisabilillah, apalagi fisabilillah,
musafir, ya ada 8. Itu nggak bisa ditawar lagi. Kalau kita melihat fakir, miskin, ghorim, fakir, miskin, ya ghorim orang yang tenggelam dalam utang. Itu kan orang susah semua, ya. Kadang-kadang ya fakir, ya miskin, ya ghorim. Ya Ibnu Sabil, yaitu jadi orang susah semua. Dan itu memang harus diselamatkan. Betul. Tetapi kalau kita bertumpu hanya kemudian infak sedekah, itu habis untuk biaya operasional, berulang saya sampaikan. Infak masjid selesai untuk biaya operasional masjid. Infak panti asuhan juga begitu, infak yang lain juga begitu. Infak sedekah habis untuk biaya operasional, namanya OPEX, operational expenditure, pengeluaran untuk operasional. Kalau infak sedekah untuk operasional, zakat untuk kebutuhan darurat, kapan ada dana untuk pengembangan pendidikan umat, untuk rumah sakit yang kompeten, ya, yang layak, untuk berbicara masalah membiayai politik misalnya, ya, nggak ada dana, nggak ada alokasi dana untuk itu. Makanya apalagi teori demokrasi sekarang ini betul-betul biaya politik itu sangat tinggi sekali. Oleh karena itu wakaf itu mestinya dana yang dikumpulkan untuk pemberdayaan dan ya memartabatkan umat Islam. Memberdayakan dan memartabatkan umat Islam. Karena wakaf ini namanya capex, capital expenditure. Pengeluaran untuk kapital, untuk modal. Kenapa begitu? Karena wakaf itu wakaf, ya, derma yang diberikan itu harus utuh, nggak boleh dipakai, nggak boleh langsung dimanfaatkan, harus dikembangkan dulu, baru hasilnya boleh dimanfaatkan. Kalau Prof. Nuh menggambarkan sederhana, orang wakaf itu seperti orang nyumbang ayam. Ayamnya nggak boleh disembelih, tetapi harus diternakkan dulu, baru telurnya, anaknya yang boleh dimakan ataupun dijual belikan. Kira-kira begitu. Nah, memang butuh pengembang. Kalau ayam butuh peternak, ya. Kalau sapi butuh peternak yang mampu mengembangkan yang baik tadi. Itulah mengapa mestinya wakaf itu instrumen yang sudah terbukti sejak zaman Nabi sampai zaman kini mampu memartabatkan dan memberdayakan umat Islam yang terpinggir, tersisih ini. Ya. Kalau tidak bicara wakaf, sekali lagi tidak cukup dana untuk memperbaiki pendidikan, rumah sakit, nasib umat Islam. Karena hanya bersandar kepada zakat dan infak atau sedekah. Nah, ini yang pertama. Pertanyaannya, mengapa wakaf itu kok gak begitu populer? Nah, saya gak tahu mulai dari kapan. Wakaf yang panjenengan yang saya kenal pun ya sampai berapa tahun yang lalu itu biasanya M4. Apa itu? Wakaf makam, musola, ya, langgar wakaf. Tenang nggih. Langgar itu wakaf musola, masjid, madrasah. Nggih. M4. Padahal wakaf sebetulnya bukan hanya itu. Pemerintah MUI membuat Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf uang yang diperbolehkan oleh Ijtima MUI dan yang lainnya. Kenapa? Ketika orang memahami wakaf itu tanah, wakaf itu lahan, maka seolah-olah wakaf ini kewajiban tuan tanah atau pemilik tanah yang besar-besar. Akibatnya, lahan wakaf yang sekarang terkumpul di Departemen Agama tak kurang dari 4,4 miliar meter persegi. Ya, 4,4 miliar meter persegi, kira-kira 440.000 hektar. Bisa bayangkan? Ya kita susah bayangkan, rumahku cuma berapa meter persegi. Besar. Itu nganggur, bermasalah, dan idle. Kenapa? Tidak ada dana untuk membangun. Ya, tidak ada dana untuk memanfaatkan lahan itu. Seandainya bukan wakaf, seandainya, maka boleh tak dol separuh, gitu ya, untuk uangnya untuk
membangun sisanya. Contoh, ada 1 hektar, ya, tak dol 2000 meter persegi di pojokan, mahal, dapat uang betul untuk membangun sisanya. Boleh? Boleh, tetapi untuk wakaf tidak boleh menjual 1 meter persegi pun untuk apapun. Jadi harus dicarikan dana dari lain. Nah, itulah maka pentingnya wakaf uang untuk kemudian bisa dimanfaatkan untuk memanfaatkan lahan-lahan yang idle, lahan-lahan yang tersisa untuk kebaikan, untuk kemanfaatan umat Islam. Tapi sayangnya sekali lagi wakaf uang ini juga belum populer dan perlu untuk berdayakan, dikampanyekan. Kebetulan saya ketua gerakan wakaf. Sekarang ini bagaimana lagi mengembangkan wakaf uang dengan mudah, murah, dan modern. Kalau wakaf itu kan mesti tanah pirang meter wakaf ya. Sekarang enggak. Ya, wakaf modern, mudah, murah. Just on click. Artinya jenengan bisa pakai Android handphone yang panjenengan pegang, tung bisa dimulai dari hanya 20.000, hanya 50.000 diniatkan untuk berwakaf. Namanya pakai platform, ya. Mari berwakaf, platform aku berbagi, begitu langsung masuk kepada nadir yang amanah, dikumpulkan baru akan dimanfaatkan. Ini terus lagi saya kembangkan. Bahkan di sana juga bekerja sama dengan, mohon maaf, lembaga keuangan semacam asuransi syariah yang sudah dihalalkan oleh MUI untuk dikembangkan. Ya, sehingga demikian, ya, tidak langsung dibagi, tetapi sewaktu-waktu kita niatkan, sewaktu-waktu kita wafat, maka otomatis, ya, UP syariahnya jadi akan menjadi wakaf kita kepada masjid, kepada apapun yang kita tunjuk, sehingga kita mati dalam keadaan sudah berwakaf. Ada yang semacam itu. Nah, saya praktekkan Bapak Ibu, ternyata alhamdulillah pada anak-anak milenial mahasiswa itu, ya, ada yang 2 jam 2 dini hari masuk 20.000 anak-anak muda habis tahajud, ya, mungkin sadar, kemudian dia wakaf jam 2 dini hari 20.000, jam 3 30.000, 50.000 mereka berwakaf karena mudahnya ini. Mudah, tetapi juga belum banyak karena belum banyak yang tahu, masih tahap kampanye, tahap sosialisasi. Baik. Ini dalam konteks keumatan. Dalam konteks pribadi juga penting Bapak Ibu. Penting. Kenapa? Doa kita selalu pingin di dunia, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Betul? Dunia panjenengan sudah baik. Siapa yang ada jaminan akhiratnya juga hasanah? Belum ada? Karena itu wakaf merupakan upaya untuk di akhirat juga hasanah. Kenapa begitu? Mempersiapkan diri agar ketika di akhirat kita dapat pasif pahala. Panjenengan yang mau pensiun, ya, atau yang sudah pensiun pasti mempersiapkan namanya pasif income. Ini, ketika pensiun tidak bekerja lagi, tidak punya gaji lagi, sudah ada pendapatan rutin pasif, entah dari kos-kosan, entah dari tabungan, entah dari apa. Pernah begitu? Pensiun saja dipersiapkan dengan pasif income, betul ya? Nah, bagaimana akhirat? Ketika kita pensiun dari kehidupan, bukan hanya pensiun dari pekerjaan, ya, pensiun jatah rezeki kita habis, jatah hidup kita habis, terputus semua amalnya kecuali 3. Masih ingat? Apa itu? Idza mata ibnu adama inqata amalahu illa bin salasin. 1, shadaqatin jariyah, au ilmin yuntafa'u bih, au waladin salihin yad'ulah. Terputus semua amalnya, selesai. Karena selesai hidup di dunia, kecuali yang masih bisa mengantarkan pasif pahala adalah sedekah jariyah. Imam Malik dan para imam dan yang lain, Imam Nawawi, ya, dan tokoh yang lain menyebut bahwa sedekah jariyah itu merupakan wakaf. Dalam kitab Syarah Muslim 11 nomor 85. Ya, Imam Syarbini juga sama. Sedekah jariyah
difahami sebagai wakaf menurut para jumhur ulama. Ya. Kemudian ilmu yang bermanfaat dan anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Ya. Apakah kita menyandarkan anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya, sedangkan kita sendiri aja belum tentu. Ingat terus mendoakan kedua orang tua kita. Mudah-mudahan sih ya. Oke. Jadi pada konteks pribadi pun sesungguhnya wakaf ini menyelamatkan ya doa kita atau merealisasikan doa kita selamat dunia, alhamdulillah kita diselamatkan, rajin ke masjid dan macam-macam. Tetapi selamat akhirat kita harus persiapkan sekarang, yaitu sedekah jariyah, dan itu para ulama mengatakan wakaf. Kalau kita tidak berwakaf, maka khawatirnya kita akan menjadi hamba yang menyesal selama-lamanya. Ya. Dalam surah Al-Munafikun ayat 10 insyaallah. Ya. Sering dibaca oleh imam. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Fayaqula rabbi law akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa fa akum minas salihin. Al-Munafikun itu surah ke-63 insyaallah ya. Surah 63 ayat 10 Pak nanti kalau mau menyimak. Sembilan atau 10. Oke, betul. Wa anfiqu, maka berinfaklah. Ya, kira-kira begitu. Infak dulu pernah saya sampaikan, ya, tidak hanya dengan uang tetapi dengan apa saja, ya. Karena mimma razaqnakum, dengan apa yang telah Allah rezekikan kepada kamu, ya. Bisa ada kesehatan, bisa ada rumah, ada tanah, ada perhiasan, ada mobil. Termasuk di dalamnya adalah wakaf uang yang telah diundangkan dengan Undang-Undang Wakaf nomor 41 tahun 2004 tadi. Ya. Wa anfiqu mimma razaqnakum, maka berinfaklah. Ya, istilah berarti berwakaflah dengan apa yang telah Allah rezekikan kepadamu. Apa saja? Ya apa saja. Seperti yang saya sebutkan tadi ya. Min qabli ayyatiya ahadakumul maut, sebelum maut menjemput. Ya, sebelum malaikat maut menjemput panjenengan. Sebab ngendikane Gusti Allah, ketika malaikat menjemput, setiap kita pasti akan menyesal dan kemudian mengajukan PK, peninjauan kembali. Fayaqul, setiap kita pasti akan tanda petik protes, usul PK kepada Allah. Ya, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqah. Ya Rabb, seandainya boleh kau tunda kematianku barang sejenak saja. Ya, mundur sedelo wae, maka saya janji fa asaddaqah. Asal katanya sedekah, ya. Fa as-sadaqah, dan tasdidnya itu saya akan sedekah dengan sungguh-sungguh sebanyak-banyaknya. Wa akum minas salihin, dan aku akan menjadi orang-orang yang solih, yang baik saja. Ya. Tetapi disebutkan ayat berikutnya nggak mungkin. Ya. Kalau jatahnya mati ya sudah nggak bisa diperpanjang lagi. Nah, Allah berfirman dalam Al-Munafikun tadi, setiap kita kalau wafat pasti menyesal. Tidak ada yang tidak. Lalu kemudian mengajukan kepada Allah, seandainya boleh engkau tunda kematianku barang sejenak saja, pasti aku akan sedekah. Ibu, bapak, kenapa statement dalam ayat ini kok fa'as-sedekah? Padahal ada ibadah-ibadah yang lain. Fa'asallah, aku akan sholat tahajud berlama-lama. Fahajjah, umrota, saum, puasa. Ada banyak macam. Tetapi kok tidak? Ya, yang dipilih yang ayatnya adalah fa'as-sedekah, sedekah jariyah, wabil khusus wakaf. Kenapa fa'as-sedekah? Kok bukan fa'asallah? Ya, kan ibadah juga.
Kok ada yang lain? Karena fa'as-sadaqah itu ibadah yang mengandung keabadian. Sedekah, wakaf tadi itu memuat keabadian. Tidak hanya untuk kesejahteraan, tidak hanya untuk kemartabatan, tetapi ada keabadian. Maksudnya, meskipun wakif yang berwakaf sudah wafat, karena manfaatnya terus dirasakan oleh umat, ya, oleh dakwah, maka pahalanya juga abadi. Meskipun wakif sudah wafat, pahalanya akan mengalir terus, ya, menunggu atau menyelamatkan, ya, almarhum almarhumah, ya, di alam kubur sampai hari pembalasan atau hari pengadilan kelak. Nah, fa'as-sadaqah ini saya kira kata kunci. Kata kunci. Sebelum kita menyesal dalam kehidupan ini, sebelum Allah mencabut, sebelum malaikat maut menjemput kita, apalagi belakangan ini malaikat maut rodok nyabutnya itu rodok siksak begitu. Gimana apa nggih? Dulu kan tua jantung itu baru mati. Sekarang gak tua, gak muda, ya. Kapan hari bapaknya temennya anak saya, Numan itu, ya, sama. Kok Senin positif, PCR positif bareng dengan saya. Saya positif Senin, gitu. Kemudian agak terlambat masuk rumah sakit, masih muda. Telkom baru pulang dari naik mobil itu touring dari Banten ke Lombok. Ya Allah, mungkin kecapean, ya gak diroso, touring kan seneng-seneng gitu. Masuk rumah sakit terlambat, Senin positif, Jumat wafat. Ya Allah, kapan Kiai siapa? Habib siapa? Syekh Jabir misalnya gitu ya, sudah sembuh, ya, betul ya, sudah sembuh dari COVID-nya, masih muda, hafal Al-Quran, Kiai 45 tahun, ya, tiba-tiba kemudian gak lama wafat juga, ahli olahraga semuanya wafat. Dalam keadaan semacam ini mestinya segera menyadarkan kepada kita bahwa wafat maut itu dekat. Tadi saya baca pesan Imam Syafi'i, jadikanlah harta di tanganmu, ya, akhirat jadikanlah harta di tanganmu, dunia di tanganmu, akhirat di hatimu, dan kematian di pelupuk matamu. Kalau kita bisa itu saja, niscaya kita menjadi orang-orang yang selalu ingat Allah. Pernah saya sampaikan kapan hari itu, orang-orang yang ya diberi kesempatan seperti saya, diberi kesempatan untuk kenalan dengan Mbak Covid, gitu. Itu mestinya lebih mampu melihat kematian itu dekat. Kematian itu ada di pelupuk matamu, ya. Apa manfaatnya kemudian? Saya belajar dari para tokoh yang juga kena COVID. Saya belajar dari A'agim, ya. Saya belajar dari Ustadz Yusuf Mansur, kena 2 kali, betul. Saya belajar bagaimana dia mensikapi kena pandemi ini. Karena saya tengok isolasi mandiri 2 minggu. Arep apa 2 minggu? Nek ngrungokne pengajian tok. Ya. Apa yang terjadi? Betul sama yang saya rasakan. Orang-orang yang kena COVID itu mampu melihat kematian itu dekat. Kematian itu di pelupuk mata. Apa efeknya? Kalau orang sudah bisa melihat kematian itu di pelupuk mata, dia akan betul-betul intensifikasi umur. Umur, ya Allah, ini perpanjangan umur saya itu untuk apa ya? Maka Bu, setiap bangun subuh ini, setelah bangun berdoa, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Minum air putih sebanyak-banyak, sekuat-kuatnya, setengah liter paling enggak. Langsung denger dulu. Ya Allah, seharian program ini harus ada urusan untuk Allah, ya. Enggak hanya nganggur, enggak hanya tengok-tengok, enggak hanya golek duit. Golek duit otomatis, ya toh, siang-siang. Tapi harus ada 1, 2, 3, 4, 5 seimbang dengan dia urusan Allah. Nah, ya. Meskipun dunia tadi juga karena ibadah kepada Allah, tetapi ini yang murni urusan dengan Allah, urusan dengan umat. Saya pikirkan dengan bagaimana jadi ketua Yayasan Baitur Rahman, ya, dia ngurusi tentang bagaimana ma'had hafidz Al-Quran di Swangsang Putri,
bagaimana membangun ma'had hafidz Al-Quran Ibnu Mas'ud di Mojokerto untuk putra. Saya mikir bagaimana silaturahmi, bagaimana family, bagaimana keluarga, bagaimana ibu, bagaimana adik-adik, bagaimana ibu mertua, bagaimana. Saya pikirkan urusan-urusan terus begitu seharian tadi. Pokoknya harus ada pekerjaan-pekerjaan silaturahmi, urusan untuk umat dan untuk dakwah. Tidak hanya golek duit tok. Satu. Yang kedua, ya, kalau kita bisa melihat kematian itu dekat, maka masih ingat enggak ya para ustadz mengatakan bahwa kalau sholatmu pengen khusyuk, pernah saya sampaikan di sini, maka bayangkan seolah-olah sholatmu sholat yang terakhir. Betul? Sholat yang terakhir. Jenengan bisa? Ternyata rada wangel ya. Saya puluhan tahun wangel merasakan sholat terakhir. Kalaupun bisa itu biasanya setengah rakaat mari ngono ilang kabeh liyane kan gitu ya. Nah, ketika tertimpa Covid, saya lumayan agak bisa merasakan sholat ini sholat yang terakhir. Allahu Akbar. Kalian tadi koncoku mati ya. Pemimpin pondok di Takeran wafat. Sebulan kemudian kakaknya wafat. Teman mainan saya sudah wafat semua. Waduh, ini gak kira-kira tinggal nunggu jatah saya ini kira-kira kan begitu. Ingat kan begitu ya. Apalagi saya kena Covid. Waduh, itu baru kemudian merasa bisa sulit sholat dengan cara yang khusyuk. Pertanyaannya, masa iyo Arab sholat khusyuk tidak ngenteni Covid dulu kan begitu. Pertanyaan berikutnya, nek wis kena Covid apa iya nanti Covidnya pergi sholatnya bubar delalah lagi. Naudzubillah min dzalik ya Allah. Jadi betul melihat kematian di pelupuk mata itu nikmat karena kita akan bisa menyusun kehidupan bermanfaat berguna. Yang kedua, kita bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saya ulang, musibah itu rahmat Allah yang terbungkus ketidaksenaan. Ya, seringkali ketidakenaan ini semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nek sehat nanti ceramah ustaz, jak tahajud, jak subuh, jak wakaf begegek gak bener. Tapi giliran ya sakit, kena Covid, atau suaminya kena tangkap KPK, atau anaknya kena narkoba, atau kena stroke, ya Allah baru Allahu Akbar, baru sregep sholatnya, baru banyak sedekahnya, banyak Nah, karena sekali lagi ingat mati itu akan mengendalikan amalan-amalan kita. Demikian yang bisa saya sampaikan. Monggo Pak Narti, saya persilahkan. Nggih. Oh iya, ya, belum milenial. Makaten. Kalau wakaf bangunan atau wakaf ada wakaf tanah, wakaf itu ya boleh penerima itu wakaf bangunan lahan atau wakaf melalui uang. Jadi wakafnya bangunan tapi melalui uang, okay? Itu boleh lembaga yayasan ya termasuk Al-Fajar ini, okay? Tetapi memang tidak bisa masuk kaleng itu, lebih baik dikumpulkan lalu ada akad wakafnya, ya akad wakaf. Karena akan berbeda, manajemennya nanti akan berbeda. Bahwa wakaf dari ibu ini sejumlah 1 juta ini wakaf bukan infak. Jadi tidak boleh dipotong untuk operasional masjid, ya. Ya, kalau yang menyangkut begini sebetulnya Ibu ya. Untuk wakaf ini harus baik pribadi, lembaga untuk uang ya. Itu memang harus ada sertifikat nadir. Ya, sertifikat nadir. Kebetulan saya GWI sudah lolos dapat sertifikat nadir. Untuk apa sebetulnya kok nadir ini?
sebetulnya tidak segitunya, yang boleh-boleh ya, tetapi sesungguhnya kenapa pemerintah mengatur sertifikat nadir itu untuk menghindari pengumpulan uang yang menipu, yang investasi bodong. Belum lama kan banyak lembaga-lembaga pengumpul uang Bu ya, untuk haji umroh ternyata bodong ya. Apa? First travel ya, untuk Ponmas, masih ingat enggak? Ponmas Gold apa itu kan pengumpulan uang menipu rakyat yang tertipu banyak sekali. Kemarin juga masih ada lagi ya, menipu 24.000 orang katanya. Ya Allah. Nah, oleh karena itu segala jenis pengumpulan uang apapun bentuknya diatur oleh negara. Itu awalnya, kenapa betul ya? Apapun bentuknya diatur oleh negara. Kalau panjenengan mengumpulkan uang dari rakyat kok tidak ya pakai lembaga yang sah, urusannya pidana, bayangkan. Maka yang boleh mengumpulkan uang kalau perusahaan namanya PT, kalau enggak PT namanya koperasi, ya, betul. Kalau kemudian untuk sosial, untuk dakwah macam-macam namanya wakaf atau zakat. Zakat diatur oleh Las dan Bas, wakaf diatur oleh BWI dan Departemen Agama, dan kemudian ada yang bersertifikat nadir tadi. Itu awalnya agar dana wakaf itu betul-betul sesuai dengan target dan tujuan. Okay. Bahwa kemudian kalau itu dibiasakan untuk masuk tung kaleng tadi, okay, kaleng tadi tidak salah, tetapi saya khawatirkan aturan pemerintahnya seperti itu. Ya, seperti itu diniatkan untuk wakaf, tidak salah, tentu saja tidak salah. Namanya niat wakaf. Tapi memang di Departemen Agama juga yang bersertifikat itu satuannya minimal 1 juta. Ya, ada sertifikat wakaf gitu. Karena ini nanti ada anunya, ada bendanya, ada tilasannya, ada sesuatunya, ya. Kalau enggak kan podo karo infak nanti, ya. Makanya kemudian ditandai apa? Kalau wakaf melalui uang, wakaf untuk masjid ada masjidnya, wakaf untuk apa? Langsung musola ada musolanya. Nah, kalau wakaf untuk misalnya dibisniskan, diputar, diproduktifkan, kan gak ketok masjidnya, gak ketok musolanya. Yang ketok apanya? Yang menandai duit ini apa? Sertifikat tadi. Kira-kira itulah mengapa diperlukan untuk itu. Agar, awas ya, kata depak kira-kira ya, di lembagamu, lembaga keuangan A, ada wakafnya si fulan, angkanya 1 juta. Kira-kira kan begitu ya. Puter kaputer silahkan, tetapi bahwa ada duit umat sebesar itu. Tidak kemudian kita lalai, kita lupa, mutar-mutar nggak tahu ya, setahun iling, 2 tahun iling, 5 tahun lali ya, ternyata uang itu kemudian angus terikut oleh, ya mungkin enggak pakai sendiri enggak, tetapi pemanfaatannya untuk infak, sedekah macam-macam enggak boleh ya. Wakaf itu keabadian. Makanya ada ditandai, ada sertifikasi, ada macam-macam, itu dikandung maksud agar saling menjaga ya. Nadirnya jaga iling lo, iku ono sertifikate lo ya. Dana di tempatmu ada 1 juta. Ya. Dana milik ini. Kira-kira begitu. Dia enggak sembarangan memanfaatkan dunia ini apa? Uang ini, dana ini untuk misalnya gaji pegawai ya. Untuk misalnya untuk yang kolektornya. Enggak boleh. Kira-kira begitu. Boleh tetapi hati-hati. Yun sewu Ustadz Yusuf Mansur tahu ya. Kemarin kan ikut 01. Ya, diduga beliau juga hampir kena pidana ya, gara-gara mengumpulkan dana umat, masih ingat ya, untuk usaha macam-macam dan dipercaya oleh umat, terkumpul miliaran rupiah, tetapi kemudian tidak bisa menunjukkan payung hukum. Koperasi nggak ada, ini nggak ada, PT juga nggak ada, hampir dia terkena pidana. Makanya kemudian dia NDP kepada agar bisa selamat. Makatan Bapak Ibu sudah masuk mohon maaf kalau ada kurang lebihnya. Nah, berikutnya kalau misalnya berkenan ya, nanti akan saya kapan-kapan boleh ya, bagaimana cara wakaf yang
hanya memakai just on click, kira-kira begitu. 20.000, 50.000, insya Allah nanti lain waktu akan saya sampaikan. Agar kita terpanggil untuk tetap mempunyai celengan di hari akhirat. Mari kita akhiri dengan doa kafarat majelis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa na'udzu billahi wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.